Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fiana Muna. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal untuk mata kuliah Jurnalistik Media Konvergensi. Nah, di sini terdapat 3 kategori jurnal, yaitu kategori produksi, yang kedua adalah kategori konsumsi, dan yang terakhir adalah kategori distribusi. Nah, untuk yang pertama, saya mereview jurnal kategori produksi. Untuk judul tulisannya sendiri, saya mengambil judul penerapan konvergensi media dalam produksi berita olahraga pada surat kabar dari studi kasus bolasprot.com. Untuk reviewernya sendiri adalah saya sendiri, Tiana Muna. Untuk penulisnya yaitu Auli Reza Atmam. Untuk nama jurnal, Jurnal Ilmu Komunikasi. Untuk data jurnal yaitu volume 5 nomor 1 tahun 2022 halaman 81 sampai 94. Untuk institusi penerbit jurnal adalah Universitas Indonesia. Untuk ISSN adalah 2656 sampai 050X. Untuk URL-nya sendiri bisa dilihat di layar saya. Saya melakukan review pada tanggal 15 April 2023. Untuk yang selanjutnya adalah abstraksi. Penelitian ini menyoroti proses produksi berita olahraga oleh surat kabar daring bola.com pada era di mana lanskap media telah terdigitalisasi dan terkonvergensi. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus. Nah, untuk hasil penelitiannya menunjukkan bahwa bola.com memproduksi berita dengan menerapkan kemitraan antar media tanpa konvergensi newsroom. Sementara itu, konvergensi yang diterapkan oleh bola.com adalah konvergensi news gathering dan konvergensi konten. Kemitraan antar media berguna untuk memperluas jangkauan pemberitaan secara efisien, dan sedangkan konvergensi news gathering dan konvergensi konten dilakukan sebagai cara untuk memproduksi dan menyajikan berita olahraga dalam berbagai bentuk pada audiens melalui berbagai platform. Untuk kata kuncinya sendiri yaitu ada bola.com, konvergensi media, surat kabar daring, dan produksi berita. Nah, untuk selanjutnya adalah ada resume. Saya mengambil dari latar belakang, yaitu perkembangan teknologi berdampak kepada bagaimana konten media diproduksi, termasuk berita, karena jurnalisme terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu, bersamaan dengan perubahan lain, mulai dari sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi. Populernya penggunaan internet juga mengubah cara produksi berita oleh perusahaan media. Jurnalistik mengandalkan teknologi komputer yang dilengkapi sambungan internet sebagai alat untuk memproduksi berita. Teknik produksi berita berbasis internet ini mengombinasikan cara produksi berita tradisional dengan pemanfaatan web. Nah, di sini terdapat 2 perbedaan yang menonjol antara proses produksi berita di media konvensional dan daring. Yang pertama adalah jadwal terbit yang tidak dibatasi waktu. Berita media daring dapat diterbitkan kapan saja. Berbeda dengan media cetak seperti surat kabar yang jadwal terbitnya dibatasi jadwal pagi dan sore, atau televisi yang waktu siarannya terjadwal. Maka dari itu, jurnalis juga harus mengirimkan berita sesuai waktu yang telah ditetapkan agar penerbitan berita bisa dilakukan tepat waktu. Dan yang kedua, jurnalis memiliki pilihan untuk mengombinasikan teknik storytelling berita yang diproduksi karena sifat beritanya yang multimedia. Jurnalistik juga bisa mengolah satu materi pemberitaan menjadi berita berbentuk teks, video, dan suara sekaligus. Nah, untuk selanjutnya, surat kabar daring merupakan hasil dari praktik konvergensi yang seperti disinggung sebelumnya adalah hal yang terjadi berkat dorongan internet selain digitalisasi. Surat kabar daring menyediakan konten berita dalam bentuk tulisan dan gambar sebagaimana surat kabar dicetak, namun konten bisa tersebut terjadi dalam format digital yang dapat diakses mengandalkan internet. Dan juga media olahraga tidak ketinggalan mengikuti arus digitalisasi dan konvergensi ini. Indonesia mengenal sejumlah surat kabar yang khusus membahas olahraga, baik itu yang telah berhenti maupun masih terbit melayani pembaca seperti tabloid, bola, Go dan Soccer, serta harian Super Bowl dan Top Score. Kini hampir semua media massa di Indonesia termasuk surat kabar daring memiliki rubrik atau program yang membahas olahraga. Beberapa surat kabar daring menyediakan kanal khusus olahraga seperti Detik Sport atau Detikcom, Kompas Bola atau Kompas.com, serta FIFA Bola
yaitu FIFA Co ID. Selain itu, ada juga surat kabar dari yang memang khusus yang membahas olahraga, di mana salah satunya adalah bolasport.com yang bernaung di bawah grup Kompas Gramedia. Di Indonesia, bolasport.com termasuk salah satu surat kabar olahraga dari terkemuka yang terhitung per Juni 2021, menempati posisi ke-30 situs web Indonesia versi situs penyedia data peringkat di situs web Alexa. Posisi itu membuat bolasport.com menjadi surat kabar olahraga daring terpopuler kedua di Indonesia, di bawah bola.com yang menempati peringkat ke-26 atau alexa.com di situs webnya. Bolasport.com menyediakan berita olahraga terkini dari dalam dan luar negeri. Mengkaji pertautan antara konvergensi media dan jurnalisme menjadi penting, mengingat berkonvergensinya media berdampak pada banyak aspek sehingga fenomena itu pun bisa dilihat dari beragam sudut pandang. Oleh karena itu, penelitian ini mengajukan dua pertanyaan sebagai berikut, yaitu pertama, model konvergensi jurnalistik apa yang diadopsi oleh bolasport.com? Kedua, bagaimana bolasport.com menerapkan model konvergensi jurnalistik tersebut dalam kerja jurnalistiknya? Nah, untuk metodenya sendiri, penelitian ini menerapkan studi kasus, yaitu sebagai penyelidikan empiris atau suatu fenomena secara mendalam dan dalam konteks kehidupan nyata. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus tunggal holistik atau holistic single case tadi, di mana satu kasus ditempatkan sebagai fokus dari penelitian. Dalam hal ini, kasus yang diangkat oleh praktik produksi berita oleh bolasport.com. Nah, untuk pemilihan studi kasus sebagai metode dianggap cocok dengan topik penelitian berupa praktik produksi berita di media massa. Untuk desain penelitian studi kasus yang menggunakan kasus tunggal juga selaras dengan tujuan penelitian yang akan menggali bagaimana bolasport.com memproduksi berita di era konvergensi, sebagaimana studi kasus tunggal berguna untuk menyoroti suatu keadaan yang bersifat unik ataupun khas. Untuk teori utama, konsep konvergensi media yaitu bergabungnya media-media dari jenis yang berbeda menjadi sebuah kesatuan. Strawber et al. Atau tahun 2012 menyebut konvergensi media sebagai integrasi antara media massa, komputer, dan telekomunikasi yang terjadi saat organisasi berbagai format informasi untuk berita multimedia yang berbeda-beda, serta menghasilkan kombinasi beberapa media di dalam newsroom yang sama atau terbaginya sumber daya di antara media-media yang ada. Menurut Grant, tahun 2009 dalam Prihartono 2016, konvergensi jurnalistik terdiri dari 3 model, yaitu konvergensi newsroom, yaitu model konvergensi menyatukan para jurnalis yang bekerja untuk media berbeda seperti surat kabar cetak, televisi, dan surat kabar daring. Nah, kemudian bekerja memproduksi berita untuk platform masing-masing di satu newsroom yang sama. Kemudian, konvergensi news gathering, model konvergensi ini menuntut jurnalistik untuk bekerja secara multitasking dan multi-skill dalam memproduksi berita. Jurnalis juga harus mampu mengakomodasi kebutuhan konten untuk berbagai jenis media seperti cetak, daring, dan televisi. Selanjutnya yaitu konvergensi konten. Model konvergensi ini berarti redaksi media massa menyuguhkan berita dalam berbagai bentuk kepada pembaca dengan memanfaatkan teknologi multimedia, mulai dari teks, gambar, video, maupun audio. Nah, untuk hasil dan pembahasan, dengan menempatkan model konvergensi jurnalistik August Grant sebagai acuan utama, diketahui terdapat 3 hal yang diketahui diterapkan oleh bolasport.com menjadi unsur penting dalam proses produksi beritanya, yaitu kemitraan antar media, konvergensi newsgathering, dan konvergensi konten. Bolasport.com juga menjalin kemitraan antar media di bawah naungan KG tanpa menerapkan konvergensi newsroom. Kemitraan tersebut memberikan izin kepada media-media milik KG untuk saling menyadur berita dan mengurasinya menjadi berita baru yang siap dipublikasikan. Dengan demikian, bolasport.com dapat memproduksi berita dengan memanfaatkan berita di media lain yang sudah diterbit lebih dahulu. Begitu juga pula sebaliknya. Kemitraan antar media menguntungkan bolasport.com karena mereka dapat membuat laporan peristiwa olahraga dari berbagai penjuru Indonesia tanpa mengeluarkan biaya untuk meliput langsung. Namun berita yang dihasilkan tetap memiliki nilai orisinalitas di mata laman mesin pencari, di mana hal ini penting untuk menjaring pembaca yang banyak.
Jurnalis blogspot.com dituntut untuk bekerja secara multitasking dan multi-skill. Tuntutan ini muncul karena di era konvergensi media massa harus mampu memproduksi berita multi-platform. Untuk itu, Blogspot menerapkan konvergensi news gathering, yaitu para jurnalisnya harus membuat berita dalam berbagai untuk saat meliput atau melaporkan suatu peristiwa. Untuk reviewnya sendiri, jurnal ini telah membahas terkait model konvergensi media yang diterapkan oleh bolasport.com. Dalam hal ini, penulis mampu menjelaskan atau menuliskan suatu informasi yang cukup jelas dan mudah dibaca oleh pembaca. Dalam tulisannya, penulis juga sangat teliti. Untuk evaluasi jurnal ini, saya belum menemukan apa yang harus dievaluasi. Menurut saya, jurnal ini cukup menarik untuk dibaca. Hal ini karena dalam jurnal ini dapat menambahkan wawasan kita terhadap konvergensi media massa dalam memproduksi berita pada bolasport.com. Hal yang baru adalah terkait keterlibatan internet dalam memproduksi berita, sehingga mempermudah bagi pembaca untuk mengaksesnya di web. Dan juga selain itu, peneraan model konvergensi media massa pada Bolasport sendiri juga melatih jurnalisnya menjadi multitasking dan multi-skill. Hal ini yang dapat membuat atau dalam memproduksi berita semakin menarik. Hal yang disarankan untuk penelitian selanjutnya adalah mengkaji penerapan konvergensi media massa dalam memproduksi suatu berita, itu bagus atau tidaknya. Apakah hal tersebut menguntungkan atau tidaknya? Selain itu, mungkin juga dapat menganalisis permodelan lainnya di media lainnya juga. Nah, untuk selanjutnya yaitu review jurnal kategori konsumsi. Untuk judul tulisannya, saya mengambil konvergensi media surat kabar lokal, studi deskriptif pemanfaatan internet pada koran Tribun Jogja dalam membangun industri media cetak lokal. Untuk reviewernya sendiri, yaitu saya sendiri, Viana Jrotul Muna. Untuk penulisnya yaitu Hadzik, dan nama jurnal yaitu Profestik Jurnal Komunikasi. Untuk data jurnal, volume 10, nomor 1 tahun 2016, selama 5-20. Institusi penerbit jurnal yaitu UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Untuk ISSN yaitu 2549-0168. Untuk URL-nya sendiri sudah saya cantumkan di layar juga. Untuk dilakukan review pada tanggal 15 bulan April 2023. Untuk selanjutnya adalah abstraksi, persaingan, media dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK yang membawa tren baru dalam dunia industri komunikasi. Instrumen untuk menghadapinya adalah konvergensi yang berorientasi pada kepentingan konsumen dan pemilik media. Media yang telah terkonvergensi juga berpengaruh terhadap besarnya kepentingan ekonomi politik dalam penerapan konvergensi. Pengumpulan datanya dilakukan dengan cara observasi dan wawancara dalam serta kajian literatur. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa strategi 3M yaitu multimedia, multi-channel, dan multi-platform digunakan Tribun Jogja menjadi salah satu alternatif strategi untuk menerapkan konvergensi dan mentransformasikan dirinya menuju full convergence. Sedangkan pada ekonomi politiknya terlihat bahwa melalui penerapan konvergensi media ini, maka dengan komodifikasi yaitu adanya pengambilan dan penyeragaman konten di antara sesama media yang berada di bawah jaringan, Tribun akan mendapatkan keuntungan melalui pasokan pengiklan, gitu plus spasialisasi yang memungkinkan penyaluran konten berita secara real time dapat mengurangi biaya tenaga kerja, administratif, dan material. Dan untuk kesimpulan dari penelitian ini adalah konvergensi yang dilakukan adalah konvergensi konseptual, yaitu konvergensi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi budaya perusahaan dan masyarakat. Dan ini terbukti konvergensi dapat terlaksana tanpa melakukan perubahan radikal dengan menyatukan newsroom, cetak, dan online. Media sudah dapat melakukan konvergensi. Nah, untuk kata-kata kuncinya yaitu ada konvergensi media, rangkaian konvergensi, ekonomi politik media, dan Tribun Jogja. Nah, untuk selanjutnya, resumenya yaitu saya mengambil dari latar belakang. Latar belakangnya adalah
Nah, untuk latar belakangnya yaitu media cetak lokal Jogja yaitu Tribun Jogja telah memiliki versi digitalnya. Hal ini berpengaruh secara signifikan terhadap perubahan arus informasi dan model komunikasi baik dari segi produksi, distribusi maupun konsumsinya. Pola one way communication yaitu yang merupakan ciri media konvensional akhirnya terus bertransformasi menjadi two way communication dan pada gilirannya mengarah pada bentuk interaktivitas komunikasi. Dampak langsung dari perubahan pola konsumsi media tersebut adalah berkurangnya jumlah edar surat kabar dengan menerapkan tren konvergensi. Konsumsi media berdasarkan live kirkil manusia dalam rentang 24 jam, media yang selalu melekat dalam aktivitas manusia adalah media yang sifatnya mobil atau seperti gadget. Melihat tren pembaca surat kabar di atas, bukalah rahasia mengapa offlah surat kabar dan dalam satu dekade ini stagnan dan cenderung merosot tajam. Pola konsumsi media menjadi alasan selain faktor ekonomi, Koran Tribun terdiri dari 20 judul surat kabar yang terbit di 18 kota di seluruh Indonesia yang berada pada satu jaringan media lokal yang dikenal dengan sebutan Persda dengan sistem manajerial yang berbeda namun di bawah pengawasan seorang direktur. Kesemuanya itu merupakan jaringan media lokal terbesar di Indonesia di bawah asuhan kelompok Kompas Gramedia Group atau KKG dan merupakan media yang telah terkonvergen dan juga koran Tribun Jogja ini pun telah menerapkan konvergensi secara kasat mata dapat kita lihat dengan koran Tribun Jogja yang memiliki dua bentuk yaitu koran analog atau koran kertas dan koran digital atau e-paper. Nah, untuk metodenya sendiri, yaitu penelitian ini menggunakan metode pendekatan yang deskriptif kualitatif. Untuk teori utamanya yaitu teori konvergensi media yang diteliti oleh Henry Jenkins pada tahun 2006, yang menyatakan bahwa konvergensi media merupakan proses yang terjadi sesuai dengan perkembangan budaya masyarakat. Konvergensi media membutuhkan perubahan hubungan antara semua pemangku kepentingan dalam sektor media, industri, teknologi, audiens, dan pasar. Untuk hasil dan pembahasannya sendiri, berdasarkan temuan penelitian Tribun Jogja menargetkan masyarakat kalangan menengah ke bawah karena berita-berita yang disuguhkannya berupa berita ringan. Tribun Jogja membidik pangsa pasar membaca wilayah DIY dan Jawa Tengah dengan harga awal 1.000 atau expirednya Tribun Jogja sebagai media massa yang mengikuti tren global dan perkembangan teknologi setidaknya memiliki 4 wujud. Wujud itu antara lain versi cetak atau koran, versi online, akun Twitter, dan Facebook. Untuk versi online dapat diakses pada alamat tribunnews.com, akun Twitter resmi Tribun Jogja dapat Jogja. Ini artinya Tribun Jogja semenjak dari awal kemunculannya sudah melakukan konvergensi media. Bentuk konvergensi media yang dilakukan Tribun Jogja terlihat dari koordinasi antara media lokal dan muatan yang sama antara surat kabar lokal di bawah Tribun. Saat ini, selain memuat konten lokal dari daerah masing-masing, setiap surat kabar lokal memiliki halaman bersama yang berjumlah kurang lebih 12 halaman dan berisikan berita-berita nasional, lifestyle, dan olahraga. Dengan kebijakan konvergensi, manajemen Tribun menawarkan adanya sistem iklan paket yang memungkinkan pengiklan memasang iklan tidak hanya di media lokal yang beredar di daerah tertentu saja, tetapi juga mengiklankan produknya di halaman bersama yang kontennya seragam dan beredar secara nasional. Selain paket antar media cetak lokal, Tribun juga menerapkan paket beriklan antar platform media yang berbeda. Misalnya, seorang pengiklan dapat membayar harga paket untuk menampilkan iklannya baik di surat kabar Tribun Jogja maupun tribunnews.com. Nah, untuk selanjutnya adalah review. Jurnal ini telah membahas terkait tren konvergensi media yang diterapkan pada Tribun Jogja. Dalam hal ini, penulis mampu menjelaskan atau menuliskan suatu informasi yang cukup jelas dan mudah dibaca oleh pembaca. Dalam tulisannya, penulis juga sangat teliti. Penerapan konvergensi ini merupakan langkah maju dari perusahaan cetak lokal seperti Tribun Jogja, dan juga hal inilah yang dapat meningkatkan konsumsi dalam media cetak maupun secara online melalui web. Untuk evaluasi jurnal ini, saya belum menemukan apa yang harus dievaluasi. Menurut saya, jurnal ini cukup menarik untuk dibaca. Jurnal ini sudah termasuk ke Sinta 2 hal ini karena dalam jurnal ini dapat menambahkan wawasan kita terkait penerapan tren konvergensi media dalam konsumsi media cetak lokal.
Hal yang baru adalah terkait adanya paket iklan dengan kebijakan konvergensi, manajemen Tribun menawarkan adanya sistem iklan paket yang memungkinkan pengiklan memasang iklan tidak hanya di media lokal yang beredar di daerah tertentu saja, tetapi juga mengiklankan produknya di halaman bersama yang kontennya seragam dan beredar secara nasional. Hal yang disarankan untuk penelitian selanjutnya adalah mengkaji penerapan konvergensi media massa dalam konsumsi suatu media massa lebih dijelaskan dan faktor apa saja yang menyebabkan hal tersebut terjadi. Nah, untuk review jurnal selanjutnya adalah review jurnal kategori distribusi. Untuk judul tulisannya sendiri, saya mengambil judul konvergensi media baru dalam penyampaian pesan melalui podcast. Untuk reviewernya sendiri adalah saya sendiri, Viana Dirotuluna. Untuk penulisnya yaitu Sucin. Yang kedua adalah Lucia Savitri Setio Utami. Nama jurnal yaitu Prophetic Journal Komunikasi. Data jurnal volume 4 nomor 2 tahun 2020 halaman 235 sampai 242. Untuk institusi penerbit jurnal yaitu dari Universitas Tarumanegara ISSN adalah 2958 sampai 0785. Untuk URL-nya sendiri sudah saya cantumkan di layar saya atau di presentasi saya. Dilakukan review pada tanggal 15 April 2023. Nah, selanjutnya ada abstraksi yang berisi teknologi semakin berkembang mendukung adanya media baru yaitu podcast. Malam Kliwon merupakan podcast yang mengangkat tema mistis berdasarkan pengalaman dari penyiar serta mendengar podcast dalam pendistribuannya penyiar podcast. Malam Kliwon menyampaikan cerita yang telah dikemas dengan semenarik mungkin melalui platform media yang sesuai dan dekat dengan keseharian masyarakat. Selain itu, langkah melakukan kolaborasi dengan pihak ketiga menjadi upaya lain dalam menjangkau pendengar. Dengan berkembangnya teknologi podcast, Malam Kliwon juga menggunakan konsep konvergensi dalam penyampaian pesan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konvergensi media baru dalam penyampaian pesan melalui podcast, dan juga penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif landasan teori yang digunakan adalah komunikasi massa dan konvergensi media. Hasil penelitian menunjukkan tiga hal yang berkaitan dengan konvergensi media menurut Jenkins ya yang diterapkan oleh podcast Malam Kliwon dalam upaya penyampaian pesan yaitu dengan pengolahan konten oleh penyiar berupa teks audio maupun video maupun visual, kemudian melakukan proses penambahan efek tertentu, selanjutnya membangun komunikasi yang baik dengan pendengar melalui sosial media Instagram dengan memberikan balasan terhadap komentar maupun direct message terakhir yaitu isi konten yang akan diangkat untuk dibawakan dalam podcast dapat menarik minat pendengar untuk menyimak hingga usai. Platform media yang dimanfaatkan dalam penyampaian pesan adalah Spotify, YouTube, dan Instagram. Nah, untuk selanjutnya yaitu resume, saya mengambil dari latar belakang, yaitu secara umum media dibagi menjadi tiga, yaitu media visual, media audio, dan media audio visual. Media ikut berkembang diiringi dengan perkembangan teknologi, salah satunya yaitu media baru yang mulai mendapatkan perhatian masyarakat adalah podcast. Podcast yang merupakan singkatan dari iPod Broadcasting, yaitu merupakan aktivitas monolog antara dua orang atau lebih yang membicarakan sebuah tema ataupun topik tertentu dalam sebuah episode secara singkat juga. Secara singkat, podcast merupakan sebuah tulisan yang dikemas dalam bentuk sebuah rekaman audio, kemudian didistribusikan dengan memanfaatkan berbagai jenis media, memiliki cara kerja yang sama dengan radio. Podcast dapat diakses dengan memanfaatkan berbagai jenis platform. Alasan penulis melakukan penelitian ini adalah karena dengan maraknya podcast di Indonesia, ternyata masih terdapat sebagian masyarakat yang merasa asing dengan podcast, bahkan cenderung tidak mengenal podcast. Peneliti ingin mengetahui bagaimana cara penyiar melakukan konvergensi media dalam mendistribusikan podcast yang merupakan media audio baru kepada masyarakat melalui studi kepada podcast Malam Kliwon. Podcast Malam Kliwon menjadi salah satu podcast yang menarik banyak perhatian masyarakat dengan karakteristik dari masing-masing penyiar yang membawa cerita bertema horor yang memanfaatkan media sebagai platform dalam mendistribusikan podcast. Untuk metode,
Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif guna mendapatkan informasi secara mendalam untuk mengetahui bagaimana konvergensi media menjadi alat untuk melakukan distribusi podcast sebagai media audio baru kepada masyarakat. Untuk teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan studi pustaka. Teori utama yaitu landasan teori yang digunakan adalah komunikasi massa dan konvergensi media. Nah, menurut Grant and Wilkinson tahun 2010, konvergensi media membuat khalayak memiliki lebih banyak pilihan media dengan konten yang semakin beragam pula. Efek komunikasi massa yang dilakukan oleh penyiar podcast dalam mendistribusikan konten dikaitkan dengan teori menurut Lily Wary. Nah, untuk selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Konvergensi media yang dilakukan oleh penyiar dalam mendistribusikan podcast sebagai media audio baru memanfaatkan beberapa faktor, yaitu penggunaan media dalam mendistribusikan podcast, chemistry antar penyiar, untuk cara penyampaian cerita yang mudah mengerti, dan pemilihan kata yang tepat oleh penyiar ketika siaran, pengolahan konten yang baik serta segmentasi target yang sesuai dengan jenis konten, pemilihan nama pada podcast yang dapat membangun rasa ingin tahu dalam diri pendengar untuk mendengar podcast lebih dalam lagi, dan kerjasama yang baik dengan pihak lain yang dapat mendukung keberhasilan dalam penyampaian pesan kepada pendengar. Komunikasi intens yang dilakukan penyiar kepada pendengar melalui media sosial dapat membangun rasa kedekatan pendengar terhadap podcast sehingga dalam upaya melakukan distribusi podcast dapat berjalan dengan baik. Komunikasi massa yang memberikan efek pada pendengar menjadi tolak ukur keberhasilan penyampaian konten penyiar kepada pendengar podcast. Nah, untuk selanjutnya adalah review. Jurnal ini telah membahas terkait terkonvergensi media dalam mendistribusikan podcast bertema horor. Dalam hal ini, penulis mampu menjelaskan atau menuliskan suatu informasi yang cukup jelas dan mudah dibaca oleh pembaca. Dalam tulisannya, penulis juga sangat teliti. Konvergensi media yang dilakukan oleh penyiar dalam mendistribusikan podcast sebagai media audio baru memanfaatkan beberapa faktor, yaitu penggunaan media dalam mendistribusikan podcast, chemistry antar penyiar, cara penyampaian cerita yang mudah dimengerti, dan pemilihan kata yang tepat oleh penyiar ketika siaran, pengolahan konten yang baik, serta segmentasi target yang sesuai dengan jenis konten. Pemilihan nama pada podcast yang dapat membangun rasa ingin tahu dalam diri pendengar untuk mendengarkan podcast lebih dalam lagi. Untuk evaluasi jurnal ini, saya belum menemukan apa yang harus dievaluasi. Menurut saya, jurnal ini cukup menarik untuk dibaca, apalagi hal yang berkaitan dengan konvergensi media dalam pendistribusian podcast. Hal yang baru adalah membahas podcast, di mana pembaca mengetahui terkait distribusi dari podcast sendiri. Terkadang ketika hanya mendengarkan saja, namun sekarang lebih tahu terkait bagaimana para penyiar dapat berhasil menyajikan sebuah podcast yang menarik untuk didengar. Komunikasi massa yang memberikan efek pada pendengar menjadi tolak ukur keberhasilan penyampaian konten penyiar kepada pendengar podcast. Hal yang disarankan untuk penelitian selanjutnya adalah mengkaji penerapan konvergensi media massa dalam distribusi suatu media massa lainnya. Menurut saya, hal ini dapat menarik apabila penulis nanti dapat menyajikan sesuatu yang baru lagi yang banyak orang belum mengetahuinya. Nah, itu 3 review jurnal yang telah saya presentasikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.